ataupun mental accounting yang ingin saya bahas adalah di dalam ekonomi kalian mesti ingat budget constraint dan juga indifferent curve, di mana orang itu dianggap logis ketika memaksimalkan utility dan menghabiskan anggaran. Pertanyaannya saya balik ke Ana, apakah Anda selalu konsumsi di garis budget line atau di bawah budget line, Ana? Di batas budget line. Selalu habis per bulan, seperti apa yang diasumsikan ekonomi. Tidak ada yang ditabung, tidak ada yang disisihkan untuk investasi dan sebagainya. Ada yang ditabung sih, Pak. Nah, Ada berarti tidak di budget line kan? Ya, di bawah. Ya, berarti kan teori itu tidak sesuai dengan realita masyarakat. Karena apa? Ada sebuah asumsi menabung pangkal kaya. Dan ada sebuah perbandingan dalam ilmu ekonomi makro, S sama dengan I. Berarti kalau orang semuanya konsumsi di garis budget line, tidak akan pernah ada saving. Berarti tidak akan pernah ada investasi. Kemudian di kehidupan nyata juga sama, banyak nggak orang yang sekarang mengambil pembiayaan atau kredit? Banyak, Pak. Pinjaman online banyak. Berarti kan dia tidak mengkonsumsi di baris budget line, alias di atasnya. Ya kan? Nah, berarti kan yang tidak sesuai dengan teori yang mana? Teori budget constraint dan juga indifferent curve. Mungkin dulunya pernah terjadi, tapi saat ini jangan-jangan teori itu sudah usang atau obsolete. Ini yang bisa saya jelaskan tentang konsumsi. Tapi konsumsi dengan prospek teori dan mental accounting belum banyak digambarkan ya. Setahu saya hanya yang investasi. Itu ya, Ana ya. Kita lanjut dulu ya, Kalista Putri. Oke. Titik referensinya. Apakah titik Oke, Kalista. Mana Kalista yang satu lagi? Aprilia yang? Saya, Pak. Mana yang mana? Oke. Pertanyaanmu yang bagaimana ya? Saya mau klarifikasi dulu. Titik referensi kalau naruh saham gitu, Pak. Gimana? Jadi maksud saya tuh nentuin titik referensi kalau mau beli saham itu bakal di situ terus referensinya atau bakal berubah. Oke, ini yang Markowitz curve ya yang kamu tanyakan? Ya. Yang titik yang garis gini itu kan? Oke. Untuk Markowitz curve itu hanya sebuah apa istilahnya ya? Sebuah penggambaran bahwasanya manusia itu biasanya akan memilih di berbagai pilihan opsi itu. Namun referensi seseorang yang diambil itu depend on risk profile masing-masing. Jadi kita tidak bisa justifikasi apakah si A membeli atau menjual itu benar atau salah, itu tidak ada benar salah, tapi itu preferensi. Sehingga ketika misalkan Kalista Unilever lagi turun, membeli Unilever nih, apakah kemudian saya anggap itu tindakan bodoh? Ya enggak. Bisa jadi Kalista punya pertimbangan lain. Oh, barangkali nanti akan bounce up, akan mendapatkan momentumnya untuk kembali mendapat keuntungan. Itu kan asumsi yang tidak bisa kita salahkan. Nah, jadi bukan prospek teori. Behavioral science hanya ingin mengenali apa sih tindakan yang dilakukan oleh seseorang ini, kenapa alasan dibalik dia mengambil keputusan itu. Nah, baru akan ketahuan dia salah atau tidak salah, rugi atau tidak rugi, ya setelah mengetahui hasil kemudiannya. Contoh di film The Big Short, lagi-lagi, di sana ada saat semua orang menjual, dia malah membeli. Dan pembelian ini dianggap sebagai tindakan yang tidak masuk akal atau bodoh. Kenyataannya, ternyata seseorang tersebut, saya lupa nama tokohnya, digambarkan beliau justru mendapat keuntungan yang beratus-ratus kali lipat. Karena apa? Dia bisa membaca tren. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada rumus pasti atau sakleknya, apalagi berhubungan dengan dunia bisnis. Contoh lagi yang saya gambarkan ketika mengajar kewirausahaan ya, Bapak Tirto itu dianggap orang gila, menjual air kemasan di tahun 90-an. Dianggap air di mana-mana bisa, kan gitu. Ternyata sekarang Aqua menjadi leading market di bidang air minum dalam kemasan. Contoh satu. Kemudian Air Asia, Tony Hernandez. Dia berpikiran saat kecil melihat, wah semua orang kok bisa naik kendaraan ya. Dikala itu beliau jalan kaki,
Dia ingin punya cita-cita, saya ingin mempunyai perusahaan yang bisa semua orang bisa merasakan kendaraan secara murah. Akhirnya beliau mengembangkan AirAsia dengan tagline-nya Everyone Can Fly. Akhirnya apa? Semua orang bisa terbang dengan harga yang murah. Kan gitu. Kemudian ada Ryanair kalau tidak salah di UK. Dia mengembangkan apa sih yang menyebabkan penerbangan itu mahal? Ternyata adalah pembayaran pramugari dan lain sebagainya. Akhirnya ditiadakan pramugari, ditiadakan tempat duduk, mereka berdiri. Paling orang mau kan bayar murah, berdiri, penerbangan setengah jam, daripada bayar mahal, duduk, tapi lama. Akhirnya dianggap gila, tapi akhirnya beliau sukses. Artinya apa? Setiap keputusan yang out of the box, itu belum tentu salah. Bisa jadi benar kan itu. Oke, itu contohnya. Contoh yang ekstrim. Kisah Nabi Nuh atau Noah gitu ya. Itu kan dianggap tidak masuk akal. Tapi yang tidak ikut Nabi Nuh atau Noah musnah, hilang, ya kan? Punah manusianya. Itu contohnya. Itu contoh ekstrimnya ya. Contoh ekstrimnya seperti itu. Jadi tidak selalu keputusan itu benar atau salah, tergantung nanti dilihat dalam dunia bisnis banyak, dalam kehidupan juga ada dalam sejarah manusia ya. Jadi titik referensinya tidak ada, kembali kepada profil risk masing-masing atau profil risiko seseorang itu apa. Jadi kalau saya mengajar di ilmu aktuaria, jangan salahkan klien Anda, tapi ikuti kemauannya, dia apa, risikonya di mana, arahkan ke produk yang sesuai dengan profil risiko. Jangan memaksakan seseorang menentang profil risikonya karena Anda akan kehilangan nasabah. Saya jelaskan seperti itu di dalam mengajar ilmu akuntansi. Oke, itu ya. Jadi tidak ada yang mutlak benarnya, tapi kita kembalikan kepada seseorang itu referensinya apa. Oke, itu jadi apakah selalu konstan atau dapat berubah tergantung kembali lagi ke individunya. Seperti itu ya, Kalista Putri. Oke. Bisa kita lanjut. Ini saya yang share screen ya, maaf. Wait, oke, ini dia. Semoga selesai jam 3, terus lanjut yang kelompok 5 ya. Kelemahan utama dari prospek teori. Kelemahan utamanya apa ya? Saya berpikir dulu ya. Sebenarnya teori ini bukan dibangun dari asumsi pikiran seseorang ya. Jadi jika dilihat kelemahannya, saya rasa ketika suatu teori berangkat dari sebuah fenomena, itu cenderung bukan kelemahan, tapi lebih kepada apakah teorinya ini sudah bisa menggambarkan perilaku atau kondisi sesungguhnya. Itu saja Nawaf. Oke, itu ya. Kapan tidak bisa menjelaskan perilaku keuangan seseorang? Nah, yang kedua, kelemahan utamanya saya tidak bisa menjawabnya secara langsung, namun setiap teori ketika berubah zaman itu bisa saja berubah atau usang. Karena apa? Tiap teori akan menjelaskan kondisi di mana zaman itu berada. Contoh, di zaman 90-an hingga tahun 2000-an, bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara itu favorit di Indonesia. Tapi data terakhir, beberapa tahun terakhir, ternyata peminatnya turun. Generasi Z, generasi kalian ternyata lebih suka pekerjaan yang influencer, kemudian yang freelance dibanding harus terikat. Nah, itu kan berarti kan tidak bisa dijelaskan dengan teori yang satu. Harus mengikuti di mana teori itu muncul. Nah, prospek teori kelemahan utamanya apa? Mungkin saat ini dia membantah teori klasik, teori yang tradisional. Tapi bisa jadi prospek teori akan menjadi tidak relevan di beda waktu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Belum tentu, tapi bisa jadi. Tidak bisa menjelaskan perilaku keuangan seseorang ketika seseorang itu saklek dengan teori klasik. Perilaku-perilaku orang zaman dahulu. Mohon maaf nih, saya contohkan keluarga saya. Beliau menyimpannya dalam deposito. Karena tidak tahu ilmu ekonomi ya, berharap deposito itu bisa menutupi inflasi. Kemarin setelah pulang dari Sumatera, keluarga ini cerita ke saya, Mas Amin, gitu, bisa nggak saya beli emas gitu? Kenapa? Karena saudara-saudara sepupu-sepupu saya di Sumatera sana
sudah beralih ke emas. Nah, saya bilang apa dalam diri saya? Lah kenapa dulu Anda letakkan deposito? Padahal deposito tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa melindungi dari ancaman inflasi kan gitu. Jadi teori bisa menjelaskan perilaku keuangan seseorang sesuai dengan zamannya dan eranya. Beda era bisa jadi tidak sama. Seperti itu ya, siapa Nawaf ya. Jadi kalau dibilang kelemahannya saat ini mungkin masih belum ada kelemahannya, tapi ketika nanti preferensi perilaku orang itu berbeda, berubah, maka bisa jadi akan berubah. Contoh lagi, motif memegang mata uang. Saat teori itu muncul, wah semua orang tuh ingin memegang mata uang. Kalau ditanya hari ini, kalian aja, apakah kalian prefer menggunakan kris atau menggunakan cash? Jawabannya mayoritas, coba satu orang, perwakilan, boleh Nawaf, boleh siapapun yang bisa open mic, kira-kira generasi kalian, teman seangkatan kalian, tanyalah 10 orang, 100 orang, itu mayoritasnya di atas 50% lebih prefer kris atau lebih prefer membawa cash. Ya, silakan Ari, coba bantu merespon. Kebanyakan menggunakan kris, Pak. Oke, berarti era kita motif memegang mata uang itu sudah mulai luntur. Ya kan dulu kan kalian belajar tuh di makro, motif orang untuk memegang cash, untuk darurat dan lain sebagainya. Dengan adanya kecanggihan teknologi, faktor X, X1 atau X2 nggak tahu, kita ternyata perilaku orang berubah, sehingga teorinya perlu baru lagi. Jadi seperti itu ya. Kapan teori ini tidak bisa? Ya ketika ada perubahan perilaku di masyarakat, teori itu akan tidak bisa menjelaskan. Oke, itu Nawaf ya. Kalau ditanyakan sekarang motif memegang rupiah apa sih? Nggak ada. Saya pun juga sudah mulai berubah. Karena apa? Dengan kemudahan. Berarti kan misalkan kita berpikir sebagai penjahat, kenapa saya harus merampok tasnya? Oh capek-capek nanti dipukuli. Belum tentu isinya duit. Bisa jadi isinya hanya HP. Itu pun dikunci. Ya kan? Lebih baik belajar bagaimana cara merampok rekening bank, bagaimana membuat penipuan berbasis penawaran-penawaran online kan itu. Dulu orang nipu menggunakan SMS. Sekarang sudah tidak ada orang menggunakan SMS. Hampir saya pastikan kalian tidak pernah SMS-an, kecuali lawan kalian adalah, mohon maaf, kakek nenek buyut yang nggak bisa main WA. Tapi komunikasi zaman now hampir semuanya WA. Dulu BlackBerry pindah ke WA. Kan gitu. Seperti itu ya. Jadi setiap zaman akan ada teori-teori yang bisa menjelaskan kondisi zaman tersebut. Oke, itu kita lanjut. Aduh, 2 menit ya. Aning. Waduh, ini sudah masuk kebijakan publik. Pemasaran. Wah, ada 2 pertanyaannya. Oke. Ya, saya bisa jawab secara pemasaran boleh. Kalau ditanya etis apa tidak etis, itu harus kita bedah satu-satu ya Aning ya. Case by case dulu. Case-nya apa dulu? Etis di mana dulu? Di Jawa, di Indonesia, atau bagaimana? Gitu. Kalau saya tanya, Pak, memasarkan prostitusi online di Amerika etis nggak? Etis, karena mereka tidak mengedepankan etika. Di Indonesia menjual diri gimana Pak? Ya nggak etis, gitu ya. Itu ya pemasarannya. Iklan alat kontrasepsi, apakah etis Pak dipasarkan di Indonesia? Nah, wallahu alam. Itu ya, itu yang saya bisa jawab. Contoh lagi pemasaran. Kenapa sih KPI, Komisi Pengawasan Penyiaran Indonesia kalau salah ya, pengawasan KPPI ya, pengawas penyiaran di Indonesia, itu melarang iklan rokok di jam-jam sebelum jam 9 malam. Ya karena etis, kode etik masih diterapkan. Jadi bolehnya iklan rokok di atas jam 10 malam. Silahkan kalian cek, televisi manapun di atas jam 9 atau 10 malam, iklannya tuh rokok semua. Oke, kenapa itu terkait dengan etis tidak etis? Tapi saya tidak tahu apakah itu masih berlaku hari ini, apakah sudah berubah, gitu ya. Jadi pemasaran itu, kalau untuk kebijakan publik, itu kembali kepada pemangku kebijakannya ya, Aning ya, kembali ke pemangku kebijakannya. Ada sebuah daerah di Indonesia yang melarang
perbankan konvensional untuk beroperasi. Etis nggak itu? Wallahu alam. Ada Aceh, ada NTB, ada Riau yang akan mengikuti jejaknya. Kemudian ada Kulon Progo, saya sebut saja untuk pembelajaran. Kulon Progo itu melarang Alfamart, Indomaret beroperasi di daerahnya dengan dalih untuk melindungi pedagang lokal. Andai pun berafiliasi dengan Alfamart, Indomaret harus melibatkan koperasi setempat. Itu namanya kebijakan protektif. Itu Kulon Progo mengenai kebijakan publik. Etis enggak? Wallahu alam. Ya, secara ekonomi konven itu pasti merugikan, tapi secara proteksionis itu dibenarkan. Itu Kulon Progo ya. Dan Kulon Progo ini silahkan dipertimbangkan logis apa tidak logis. Mereka pemimpin daerahnya melarang iklan rokok di daerahnya dan melarang produk rokok masuk di Kulon Progo. Kenapa? Beliau punya asumsi seperti ini, silahkan diputuskan logis apa tidaknya. Jika pemuda saya merokok, maka tidak produktif, maka masa depan pemuda di Kulon Progo akan suram. Menurut beliau seperti itu. Karena beliau menilai melindungi pemuda dari zat adiktif itu bukan hanya tugasnya orang tua, tapi juga tugas sebagai kepala daerah. Nah, silahkan nanti kita lihat apakah pemuda-pemuda Kulon Progo lebih sehat dibanding pemuda-pemuda di luar Kulon Progo yang tidak memiliki kebijakan proteksionis? Apakah mereka lebih produktif dan tidak adiktif dibanding pemuda di luar Kulon Progo? Nah, silahkan diteliti nanti ya. Itu behavioral juga. Oke, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk kebijakan publik dan strategi pemasaran. Oke ya. Seperti itu untuk Aning terakhir. Apa ini? Pertanyaannya, Dimas, saya agak bingung menangkapnya. Sebenarnya ini bukan masalah bermanfaat tidak bermanfaat ya, tapi lebih kepada ingin menggambarkan perilaku ekonomi orang. Loss aversion itu lebih kepada situ, lebih kepada untuk menunjukkan bahwasanya ternyata manusia itu tetap berperilaku different, tetap lebih menghindari risiko dibanding selalu mencari keuntungan. Lebih baik mana? Pindah pekerjaan atau bertahan di pekerjaan lama, tidak di PHK. Contohnya seperti itu. Biasanya beberapa orang akan, saya udahlah di sini aja daripada nanti keluar belum tentu dapat pekerjaan baru. Biasanya orang yang keluar dari pekerjaannya sudah ada tawaran yang baru. Tapi kalau ditanya, Anda tinggalkan pekerjaan ini, baru nyari lagi, itu biasanya orang akan cenderung merasa tidak aman. Dia akan meninggalkan pekerjaan lamanya jika sudah mendapat posisi atau janji bekerja di tempat lain. Tapi kalau belum pernah dapat atau belum memiliki safety belt atau ada jaminan akan mendapat pekerjaan baru, mereka akan enggan untuk meninggalkan pekerjaan yang lama. Seperti itu contohnya. Mereka akan pindah profesi, pindah pekerjaan, atau meninggalkan kerjaan lamanya jika sudah ada kepastian di lapangan pekerjaan baru. Tapi kalau belum ada, biasanya orang akan mikir-mikir dulu, waduh saya ninggalkan ini nanti saya akan dapat pekerjaan baru apa tidak. Nah, salah satu contoh loss aversion yang saya temui di masyarakat adalah dalam penelitian irrational choice of banker. Ada beberapa banker, mereka meninggalkan pekerjaannya, tapi belum memiliki cadangan pekerjaan selain itu. Berarti kan loss aversion tidak berlaku di sana. Iya. Mereka lebih kepada risk aversion karena tekanan pekerjaan, karena ancaman dosa dari kepercayaannya, itu yang saya temui. Jadi saya pernah melakukan penelitian irrational choice of banker judulnya. Itu ternyata mereka termasuk orang-orang walaupun minoritas, belum banyak, tapi itu adalah sebuah perilaku yang empiris, sehingga saya teliti menggunakan behavioral economics atau behavioral science. Itu ya. Jadi apakah bisa bermanfaat? Depend on. Tidak bisa kita justifikasi. Jika penelitian Anda menyatakan itu bermanfaat, ya berarti terbukti. Tapi jika sebuah riset mengatakan, oh tidak, ya sudah tidak. Oke, itu ya. Saya rasa itu untuk pertanyaannya. Bisa ke kelompok 4. Saya stop screen. Ada berapa pertanyaan ya? Ya, Suci, silahkan. Kalau izin-izin silahkan diketik di kolom chat ya, supaya nanti terrecord. Supaya tidak ada misunderstanding. Oke, akan saya
disiplinkan ini beberapa orang yang tidak ada konfirmasi dan tidak kelihatan ya, Friska. Tadi warning 1, 2 sudah, warning 3 langsung saja. 1, 2, iya. 1 lagi, tidak ada orangnya ini. Kita klik saja. Ini belum saya blok. Ini hanya 3 atau 6? Kalista? 6, Pak. 6. Cuman penomorannya sampai 3 saja kalian ini. Aduh. Oke. Ini pertanyaan menarik. Harum mana Harum? Iya, hadir, Pak. Pertanyaan kamu berkaitan dengan perkembangan zaman ya? Iya. Lebih efisien atau lebih mudah terganggu? Menurut saya sih harusnya lebih bisa efisien ya. Harusnya. Jika kita menggunakan robo advisor, itu lebih efisien harusnya. Namun, tidak menjadi menarik kalau pasar itu efisien bagi para trader. Karena apa? Tidak bisa mengambil keuntungan atau selisih. Oke, jadi ketika yang berdagang adalah robo advisor dan semuanya menggunakan algoritma, maka trading saham itu menjadi tidak menarik. Yang menjadi trading saham menarik adalah mempermainkan emosi seseorang. Oke, harusnya lebih efisien, tapi tidak menarik. Karena apa? Ya kaku, dia menggunakan logika berpikir komputer. Gitu. Nah, mudah terganggu? Ya, ada herding behavior di sana, ada FOMO di sana. Nah, itu berarti kan aspek psikologis. Nah, yang terganggu siapa? Mentalnya pemilik dana. Atau kalian biasa sebut investor di secondary market. Jadi, berkembangnya teknologi harusnya lebih efisien. Tapi kenyataannya, karena manusia itu adalah orang yang memiliki profil risiko berbeda-beda, berpikirnya macam-macam. Dan kalau kita bicara tentang hal ini, maka Adam Smith punya istilah invisible hand, atau kalau saya sebagai Islamic economist gitu, saya di dalam bidang ilmu ekonomi Islam digambarkan manusia itu hatinya ada yang menggerakkan, ada yang membolak-balikkan gitu loh. Oke, itu kalau dari perspektif world view yang saya pahami. Kalau di dalam Adam Smith dikatakan invisible hand, ada tangan tak terlihat. Kalau dalam perspektif Islamic economist itu ada namanya, bahasanya tanya Ari ya nanti ya, Ari ya muqallibul qulub gitu. Ya pembolak-balik hati. Oke, itu. Jadi selama yang berdagang manusia pasti noise terjadi. Tapi jika kalian memasukkan inputnya di robo trader, mempercayakan AI untuk bertransaksi, maka logika AI lah yang digunakan. Dan hampir 99% akurasinya secara matematis tidak pernah salah. Itu ya, Harum. Oke. Kemudian Dimas, apa saja resiko yang dapat dihadapi oleh arbitrage? Resikonya 1, jaringannya kalau tidak lancar kalah dengan arbitrager lainnya. Misalkan mau eksekusi gitu kan, kalah ngeklik. Itu di era modern. Kalau zaman dahulu kalah telepon. Kalian pernah melihat kuis di sahur ataupun saat menjelang buka, cepet-cepetan mencet nomor telepon. Nah, itu kalau dulu adalah kecepatan koneksi. Kalau sekarang mungkin kecepatan ngeklik tombol atau menyentuh layar sentuhnya. Kedua, resiko di jaringan. Jadi yang dihadapi adalah apa? Rebutan antar mereka. Mana yang lebih cepat? Gitu. Jadi itu resiko yang dihadapi oleh trader saat melakukan arbitrage adalah cepet-cepetan ngekliknya. Kalau sudah hitung-hitungannya benar. Kalau hitung-hitungannya belum benar, ya salah mengambil decision. Itu arbitrage. Terus itu arbitrage. Jika kalian sudah belajar triangular arbitrage, bentar saya ketik ya, nanti silahkan di type di internet. Triangular arbitrage. Karena ini dipelajarinya di keuangan internasional atau international finance. Triangular arbitrage. Jadi arbitrase itu bisa untung ketika melibatkan 3. Itu dulu ya. Tapi di era robo advisor, di era kecanggihan teknologi ini arbitrase ya saya rasa
di ini, di kecepatan apa ya, di kecepatan internet, kecepatan device-nya, kekuatannya gitu. Contoh, misalkan saya online bareng-bareng dengan kalian, saya bisa berani yakin device yang saya gunakan bisa merebut kuota. Karena saat membeli online ketika COVID, saya investasi banyak di komputer yang bisa menangkap jaringan WiFi. Jadi kalau bareng-bareng, WiFi dia lebih kuat, lebih canggih dibanding lainnya. Nah, bagi yang kurang canggih ya otomatis kalah dalam trading. Nah, itu juga sama ya. Jadi gadget yang digunakan untuk mengambil selain orangnya juga alatnya. Jika kalian sesama pengetahuannya sama semua, berarti tergantung device yang digunakan. Gitu. Gitu ya Dimas ya, yang dihadapi itu risikonya. Jadi kecepatannya, Dwi Fajar. Apa nih? Semua saham turun. Oke. Putra, pertanyaannya bagus. Kamu menanyakan tentang saham ya. Kemarin ada yang saya uji, Pak, IHSG itu mempengaruhi perekonomian. Nah, saya kurang setuju. Karena apa? Market itu adalah cerminan dari sektor real. Oke. Jadi sektor real ketika tidak terjadi penjualan, keuntungan menurun, akan direspon dengan nilai sahamnya. Harusnya itu secara teori dan secara apa ya, secara alurnya ya, secara runtutnya seperti itu. Tapi di sebuah penelitian dikatakan IHSG memperburuk pertumbuhan ekonomi. Itu yang saya kok aneh. IHSG kan hubungannya respon dari real marketnya atau real sektornya kan itu. Nah, kalau ingin ditanya apakah penurunan itu under value, bisa dicek menggunakan analisis fundamental ya Putra. Ketika nilai anggaplah Unilever turun, apakah itu peran dari boykot? Boykot artinya adalah banyak orang yang menghindari membeli produk-produk Unilever karena isu Palestina, isu kemanusiaan, sehingga penjualan Unilever turun. Atau bisa jadi karena para pemain sahamnya enggan memiliki apa istilahnya saham yang berhubungan atau berafiliasi dengan Israel. Itu aja. Jika masalahnya hanya demand di secondary market turun, kemudian harganya saham turun, sedangkan penjualan Unilever di real sektor tetap besar, berarti itu bukan under value. Itu under value. Sorry, itu under value. Tapi jika memang harga saham turun dan penjualan produk-produk Unilever di pasaran itu diboikot oleh warga Indonesia, maka itu bukan under value. Gitu. Itu adalah respon dari oh ternyata nilai perusahaannya turun. Gitu. Under value terjadi ketika para pemainnya apa ya tidak mau holding Unilever dikarenakan isu Unilever apa kemarin fatwa MUI produk-produk perusahaan yang terafiliasi dengan ini dinyatakan haram kan gitu kan fatwanya. Nah, kalau memang pemain sahamnya itu sadar akan itu kemudian dia menjual sahamnya dan penurunan harga saham dikarenakan sinyal negatif dari para pelaku pasar, sedangkan produk Unilever masih terjual dan masih mencetak keuntungan, maka itu bukan under value. Maka itu disebut under value, maaf. Itu disebut under value karena apa? Nilai realnya tinggi, tapi harga sahamnya turun. Oke, gitu. Contoh lagi, kasus S. S itu kan kalau kita lihat di mana-mana di semua outlet ya, gerai dia masih ada gitu dan masih menjual barang gitu. Bahkan karyawannya tidak ada yang di PHK misalkan. Tapi kenapa harga saham S turun? Nah gitu kan. Ada sinyal apa ini? Silahkan dicek secara fundamental apakah penjualan S mengalami kerugian. Nyatanya tidak. Dia tetap bisa bayar. Nah itu under value. Makanya saya tidak jual saham S saya. Kenapa? Saya melihat tokonya laris-laris saja. Laporan keuangannya juga menguntungkan. Dia bayar ini. Nah, gitu. Berarti kan itu hanya sentimen negatif dari para pelaku pasar untuk tidak membeli S. Kan menjadi ASKO ya sekarang ya, atau sindiran dari guyonan SKO. ASKO gini, yang tidak tahu kan sekarang gini, S.O. Ada yang guyonan SKO. Ada guyon seperti itu. Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Intinya selama perusahaannya belum kolaps,
ya silakan digunakan analisis fundamentalnya. Karena kebanyakan pelaku saham, mungkin Putra dan kawan-kawannya masih menggunakan analisis teknikal, mengikuti tren naik turun. Kalau kalian tren naik turun, ada higher low sama higher high. Higher low sama higher high di perdagangan emas atau di nilai emas. Silahkan dibuka nanti ya grafik sahamnya. Coba sih saya tunjukkan sedikit. Yang saya maksud higher low sama higher high. Oke, bisa geser ke slide sebelahnya. Sebentar, saya coba cek grafisnya ya. Sepertinya siapa namanya? Friska. Yang materi saya jangan hari ini ya, karena ini perlu ini. Saya ada kelas 2 hari ini, jadi perlu konsumsi untuk biar tidak ini. Ini higher low. Turun tajam untuk naik tinggi. Seret, ini higher high. Turun dikit, naik lagi. Turun dikit, apakah akan naik lagi? Nah, ini yang ditunggu nanti ya. Ini namanya analisis teknikal saja. Ini kan turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ini higher low, turun tajam, higher high. Higher low, higher high. Nah, ini kalau naik lagi, ya sudah, bisa sampai nembus. Apakah bisa nembus 2 juta? Nah, itu kita perlu tunggu ya. Kelihatan nggak saya share screen barusan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita balik ya. Kita selesaikan ini. Oke, siapa namanya? Priska ya, kayaknya tidak bisa saya menyampaikan materinya hari ini. Kan kita masih banyak kelas-kelas online lainnya ya. Nanti di kelas-kelas online lainnya aja. Iya, Nanti Pak. sudah mulai dari pagi tadi saya ngajar. Sudah mulai lumayan kering tenggorokan ya. Oke, Zaki, apa faktor utama? Keterlambatan reaksi investor terhadap pengumuman pendapatan perusahaan. Keterlambatan reaksi. Maksudnya lag-nya ya. Lag-nya kenapa ya? Faktor utamanya ya yang bisa saya jawab untuk saat ini dari perspektif saya pribadi adalah mungkin masih hesitation atau keraguan. Apakah saya akan mengambil langkah A atau B? Nah, itu loh. Jadi faktor utamanya adalah faktor psikologi seseorang itu. Jika dia tidak mengedepankan aspek psikologis atau behaviornya tidak dia kedepankan, dia pasti akan menggunakan logika berpikirnya ekonomi klasik, yaitu ya untung ambil, rugi lepas. Jadi misalkan ada beberapa orang yang penting untung 5 poin jual, ada yang untungnya harus 10 poin. Nah, yang menentukan lepas di untung 5 poin, untung 10 poin, untung 200 poin itu ya masih kita ya, masih seseorang yang memiliki aspek psikologis, karena kita manusia sosial. Tidak bisa kaku, tidak bisa seperti robot. Bahkan robot pun kalian setting untuk menjual itu depend on kalian masing-masing. Jadi reaksinya adalah menunggu preferensi. Apakah saya ingin menjualnya dengan keuntungan yang sedikit atau saya ingin menjualnya dengan keuntungan yang banyak. Jadi faktor utamanya lebih kepada para pelakunya. Bukan keterlambatan, tapi apakah dia masih nunda, seperti tadi emasnya tadi kan misalkan naik ya. Ada kadang-kadang orang akan, misalkan ini, saya coba share screen ulang. Misalkan ini ya, Satiano ini. Anggaplah grafis yang saya tunjukkan tadi adalah harga saham. Sudah kelihatan ya. Nah, misalkan ini. Misalkan Zaki membelinya 1.600.000. Nunggu nih 179. Kalau memang ya sudahlah untung sedikit saya jual, atau mau nunggu 174, nunda. Nanti nunda lagi 179. 176, loh, udah turun, langsung panik, kamu jual di 176. Padahal harusnya lebih untung di 1709. Misalkan saya kan gitu. Wah, saya tenang nih, sudah tahu patternnya. Saya tidak lepas, turun. Ada yang panik, waduh, 172, 179, udah jual aja. 179 lebih untung, sudah untung 6. Ternyata dia salah langkah.
ditunda 1702, wah lebih untung. Nah, misalkan ada lagi yang bersabar, nah, sabar sampai 1776, wah untungnya sudah berapa ini kan gitu. Jadi hal itu depend on masing-masing gitu loh. Ada yang pengen cepet untung, misalkan tadi 179 turun 1706 panik dijualnya. Di sini panik jual lagi, di sini panik jual lagi. Yang sabar naik. Yang lebih sabar lagi naik. Pas ini turun, aduh jual aja dah. Karena sudah untung banyak. Ternyata ada yang lebih sabar. Wah, lebih sabar nunggu sampai di sini. Nah, gitu ya. Jadi depend on orangnya ingin mendapat untung besar atau ingin mendapat untung kecil. Itu berhubungan dengan teori ekonomi konvensional atau tradisional yang mengatakan apa istilahnya? Mengapa sih orang itu mau intertemporal consumption gitu. Mau menahan hari ini untuk mengambil keuntungan berikutnya gitu. Itu ada. Kalau dalam teori behavioral economics, saya tidak tahu apakah di materi kita ada, nama itu diumpamakan atau penjelasan itu dijelaskan dengan teori namanya marshmallow effect. Bukan teori sih, masih gagasan ya. Marshmallow effect. Ketik aja ya nanti kalau ingin mempelajari marshmallow effect. Marshmallow, sebentar saya ketikkan dulu nih kalau kalian ingin mempelajarinya. Salah ketik. Marshmallow effect. Nah, ini juga saya menyindir bagi mereka yang puasa hari ini itu seperti marshmallow effect. Anak kecil itu ditanyai, ini singkat saja ya. Mau marshmallow 1 atau 5? Kalau 1 mau sekarang 5 atau nanti dapat 30? 1 jam kemudian 30, anak kecil lebih ingin yang sekarang 5. Nah, itulah marshmallow effect. Seperti halnya kalian sudah dewasa, mau 5 juta hari ini atau nanti pas lebaran 10 juta. Bagi orang yang berpikir harusnya mengambil yang 10 juta. Nah, tapi kenyataannya dalam bidang keuangan, dalam bidang ekonomi, hampir semua orang itu mengambil yang sekarang. Itu nanti kalau dijelaskan dari perspektif para orang yang berpuasa, Ari ya misalkan, Ari dan yang semisal gitu, yang religiusnya tinggi, wah saya berpuasa hari ini untuk mendapatkan kebahagiaan nanti misalkan. Oh saya menahan konsumsi hari ini untuk menuainya nanti, kan ada yang seperti itu. Saya misalkan nih contoh, THR saya tidak habiskan, saya belikan emas supaya saya bisa mendapatkan keuntungan berikutnya. Ada nggak berpikir seperti itu? Kalau tidak ada, nanti silakan kalian gunakan juga tuh, itu di behavioral economics ada, tapi saya tidak menemukan marshmallow theory di buku behavioral finance. Jadi THR, misalkan kalian melakukan penelitian hari ini, misalkan saya tanya ke kalian, kalau punya THR, pilihan 1, habiskan untuk membeli barang-barang di keranjang atau di budget istilahnya ya, keranjang online atau untuk check out atau untuk dihabiskan atau mau dibelikan aset kemudian nanti menuainya nanti. Saya yakin 50% dari kalian kalau dapat THR langsung dibelikan langsung. Nah, itulah marshmallow. Nah, oke, itu marshmallow. Beda dengan Warren Buffett. Bapak Warren Buffett lebih memilih hidup sederhana dan menjadi orang terkaya di akhir hidupnya, bukan di akhir hidupnya ya. Ketik aja Warren Buffett, pasti beliau masih 10 orang terkaya. Kenapa beliau bisa jadi orang terkaya? Karena beliau tidak menghabiskan dananya saat itu. Gitu ya. Oke, saya rasa itu, bentar. Sampai mana tadi? Sampai Zakiano ya. Kita selesaikan di Nathan dan Naswa nih. Sebentar. Apakah ada laporan? Nathan. Ini kelompoknya siapa? Kelompok Ana, Kalista, apa kalian ada tentang kalender effect ya? Sedikit ya? Membahaskan anomali small form effect itu lebih kuat terjadinya tuh di January effect gitu, Pak. Oh, oke. Pertanyaannya Nathan adalah yang mana? Apakah dalam kalender effect yang lain, maksudnya gimana ya? Kok saya bingung dengan pertanyaan ini ya? Kayak terputus kalimatnya ini.
Ada Nathan atau kelompok 5 ingin memperjelas? Saya masih agak bingung menangkapnya. Mungkin maksudnya kalau dalam small form effect tuh berpengaruh juga di kalender efek yang lain apa di January effect doang gitu Pak? Oke. Small effect. Harusnya jika ada di kalender lain, itu akan dituliskan. Kenapa Januari menjadi penting? Karena Januari adalah bulan di awal tahun. Bulan di awal tahun di mana setelah libur Christmas Eve. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia konteksnya saya rasa akan menjadi berbeda ya. Karena kita mayoritas Muslim, harusnya yang paling berpengaruh itu ya Ramadan effect. Kemarin saya bahas di podcast, konteks Indonesia tidak terlalu pengaruh Ramadan Januari, harusnya di kalendernya lebih ke Ramadan effect. Karena apa? Banyak orang mengatakan penjualan di 1 bulan Ramadan itu bisa menutupi defisit selama 1 tahun. Oke, jadi penjualan perusahaan di 1 bulan puasa ini itu bisa menutupi defisit-defisit yang terjadi di bulan-bulan lainnya dalam 1 tahun kalender. Nah, itu silahkan nanti dicek. Bahkan ada satu perusahaan yang iklannya sampai miliaran hanya untuk iklan produknya. Cari nanti clue-nya ada ya. Itu dan banyak perusahaan lain yang semisal. Jadi kalau small firm effect di Indonesia bisa jadi, tapi kalau untuk di Januari kayaknya tidak. Kalau untuk di Ramadan ya, contohnya ya, perusahaan-perusahaan kecil UMKM yang jualannya takjil. Nah, itu bisa rame tuh calendar effect di bulan ini. Jadi berpengaruh dia. Tapi kasusnya yang ditanyakan Nathan adalah yang terjadi, apakah dia bisa mencetak keuntungan di pasar saham? Kalau di Indonesia, UMKM, small firm effect itu UMKM itu bisa mencetak laba besar saat bulan puasa. Gitu ya, Nathan ya. Tanya aja teman-teman kalian yang mendadak jualan takjil di momen Ramadan, pasti untung tuh. Ya, gitu ya. Jadi contohnya itu UMKM kalau di Indonesia konteksnya itu. Itu ya Nathan ya. Kalau di kalender lain ya tergantung event. Tergantung eventnya apa dulu. Tergantung eventnya. Karena event yang 1 bulan lamanya itu di Indonesia setahu saya Ramadan. Gongsi Facai, kemudian Nataru itu maksimal 2 pekan. Ya, one week lah maksimal ya. Tapi kalau Ramadan ini transportasi dan lain sebagainya itu bisa sampai 1 bulan efeknya. Bahkan 1 bulan lebih kan gitu. Fashion, makanan, kemudian kue-kue kering, suguhan itu kan 1 bulan ini terkonsentrasi. Oke, itu ya. Kalau yang lainnya barangkali hewan ternak itu adanya di momen penjualan sapi, kambing. Para peternak biasanya akan ada di Idul Adha effect. Itu waktunya pun juga tidak sampai sebulan, hanya beberapa hari kan. Para pedagang-pedagang ternak itu akan mengais keuntungan lebih di saat itu. Itu contohnya. Dan tidak hanya small firm, tapi pengusaha-pengusaha peternakan yang besar-besar juga meraup keuntungan di momen itu juga. Kalau di konteks Indonesia ya. Karena Januari effect di luar negeri itu kan sangat ini ya, libur apa istilahnya? Libur summer apa ya? Pokoknya intinya liburan panjang gitu. Makanya disebut Januari effect. Oke, terakhir arbitrase maksudnya? Naswa maksudnya gimana ya? Yang pertama ini. Ya, pasar tidak pernah benar-benar efisien, betul? Wawa ya ini. Oh, Wawa, apa Wawa? Pak izin sebenarnya itu saya tanya di yang tadi sempat dijelaskan kalau tentang keterbatasan arbitrase dan efisiensi pasar. Jadi saya tanya. Oke, ya. Efisiensi pasar itu seperti kamu bertanya, Pak, ada nggak di real condition atau kondisi nyata perfect competition market itu terjadi? Jawaban dari pengajar saya dulu, beliau alumni Ohio di
di Ohio University di Kanada, beliau mengatakan itu adalah pasar yang diinginkan oleh manusia, yang ingin digapai, tapi realnya tidak ada. Terus kemudian saya mempelajari kalau ingin menggambarkan perfect competition, ya, itu bisa kita lihat pasar roti, sari roti. Kenapa? Karena di sana sudah tertera harganya. Jadi penjual itu sebagai price taker, kita sebagai price taker juga. Karena apa? Ketika sari roti dijual lebih mahal dibanding yang tertera di bungkusnya, kita bisa menolak untuk beli. Tapi ketika kita beli, berarti ya sudah, terjadilah pasar. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak efisien seperti itu? Bisa jadi itu adalah sebuah kondisi ideal yang diharapkan oleh manusia. Gitu. Jadi, seperti pertanyaan teman saya saat itu, apakah perfect competition itu ada di dunia nyata? Beliau jawab, tidak ada. Itu adalah kondisi ideal yang diinginkan manusia. Seperti halnya, orang ingin menghadirkan paradise. Kenapa? Paradise itu digambarkan bahagia, tidak mikir apa-apa, kan gitu. Ingin menggambarkan paradise. Paradise itu kan surga dunia. Heaven itu surga yang nanti, yang di alam berikutnya, itu kan perbedaan bahasa ya. Jadi mereka ingin menggambarkan paradise atau surga itu seperti hidup di Bali lah, inilah, foya-foya, senang-senang kan gitu. Itu contohnya. Jadi itu adalah kondisi yang idealnya. Tapi apakah efisien bisa benar-benar terjadi? Belum tentu sih. Belum tentu bisa terjadi ya. Karena kalau arbitrage terjadi benar-benar efisien, manusia atau para hedger, arbitrager sama spekulator itu pasti tidak akan mencari keuntungan di sana. Karena apa? Ya tidak ada yang menarik, tidak ada selisih yang terjadi, gitu ya. Jadi adanya penjelasan fundamental risk, noise trader risk, implementation cost itu adalah menggambarkan ternyata market itu sulit untuk mencapai kondisi idealnya seperti perfect competition. Oke. Kalau bagi kita inginnya perfect competition, bagi penjual inginnya adalah monopoli, kan gitu. Itu adalah sebuah gambaran bahwasanya market akan sulit untuk efisien. Adapun market efisien adalah market yang diinginkan para pelaku pasar, khususnya adalah pembeli. Kalau penjual pengennya tidak ada yang efisien. Oke, itu ya, supaya semuanya ada keuntungan. Oke, itu bahwa kondisi apa bisa bekerja secara optimal? Kondisi apa ya? Mungkin dengan adanya bantuan teknologi, harusnya perdagangan itu bisa, informasi itu bisa sampai dalam hitungan detik. Kalau dulu hitungan jam, menit, per hari ini harusnya bisa dalam hitungan sepersekian detik. Harusnya. Tapi kembali lagi, ternyata manusia memiliki aspek sosial yang menahan-nahan keuntungan. Seperti yang saya gambarkan tadi, ingin untung berapa? Ingin untung kecil atau ingin untung besar? Kalau ingin lebih menahan, ya seperti tadi yang saya gambarkan, bisa saja untung, bisa saja anjlok. Oke, seperti contohnya kalau ditanya saya adalah, apakah saya menjual saham Unilever yang sedang rugi? Ya tidak, karena itu adalah potensi kerugian. Pak, kalau nanti benar-benar bangkrut, Bapak rugi gimana? Ya sudah, berarti itu resiko yang saya hadapi dan resiko yang saya harus tanggung. Karena saya bukan trader, saya adalah memikirkannya matang-matang untuk meletakkan di situ. Jadi itu karakteristik dan itu adalah uniqueness dari para pelaku pasar ya, Wawa. Nah, nanti kalau digambarkan semua orang itu seperti robot, ya tidak seru sih. Tidak seru ya. Contoh ya, sebelum kita closing, kenapa di luar negeri, di Eropa, itu terjadi negatif population growth? Ya kan? Kenapa di Indonesia pertumbuhannya masih lancar-lancar saja, pertumbuhan penduduknya masih aman-aman saja, walaupun stagnan? Karena di luar negeri, mereka sudah mulai berpikir secara efisien, mulai berpikir secara analogi konvensional, atau analogi, wah, kalau aku punya anak, biaya kerjaku nggak bisa untuk menghidupiku dengan anak, sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki keturunan. Walhasil,
Irlandia, Jerman, Jepang, beberapa negara lainnya yang menerapkan child free dan LGBT-nya marak dan apa satu lagi tuh? Feminisme, endingnya mereka tidak memiliki keturunan. Yang pusing siapa? Yang pusing pemangku kebijakan. Karena apa? Ketika tidak terjadi positive population growth, pertanyaannya siapa yang akan mengkonsumsi barang-barang produksinya? Tuh. Karena apa? Ketika mereka berpikir efisien sesuai dengan apa yang digambarkan ekonom, ya benar juga. Daripada punya anak, mending gajinya untuk senang-senang. Untuk kehidupan dia. Kan gitu loh. Benar nggak, Wawa? Ayo, kamu jangan-jangan mau ikut-ikutan tidak berkembang biak. Coba direspon, Wawa. Benar. Itu efisien loh ya. Oke, itu efisien. Jadi orang luar negeri itu efisien. Logis nggak? Logis. Gitu. Untungnya di Jawa masih ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki. Jadi mereka sampai ditahan-tahan dengan program pemerintah kan, apa itu, keluarga berencana dan lain sebagainya gitu. Ya. Di luar negeri mereka sangat efisien, supaya efisien dan itu logis. Dan kalau itu terjadi, yang pusing apa? Yang pusing adalah perusahaan. Lah kalau saya memproduksi nggak ada yang beli gimana? Kan gitu. Akhirnya para perusahaan luar negeri yang sudah mengalami negative population growth, Jepang untuk mengatasi labor buat robot. Impor tenaga kerja dari Indonesia. Silahkan dicek berapa jumlah tenaga kerja kita yang sudah ke Jepang. Jangan-jangan sepertiga atau seperempat penduduk Jepang udah orang Indonesia, jangan-jangan. Irlandia itu sudah mengalami negative population growth. Hungaria, apa Rumania? Saya kemarin ketemu anak-anak muda seumuran kalian itu berangkat ke Hungaria atau Rumania. Saya tanya, "Duh, Mas, kok berangkat ke sana?" "Iya, Pak, di sana tuh sudah kekurangan tenaga kerja." Oh, gitu. Yang penting nekat berangkat. Kalian pun kalau ingin ke Eropa, daftar aja, kantornya di Klojen situ. Itu kemarin saya temuin mereka, "Iya, Pak, kerja di sana." Jadi kerja di Eropa itu sekarang sudah hal yang mudah. Karena apa? Mereka kekurangan penduduk. Nah, itu. Jadi penduduknya berpikir efisien, kekhawatiran mereka gajinya takut tidak cukup untuk membiayai keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berkembang biak. Yang pusing adalah para pemangku kebijakan. Kalau penduduknya negatif, produksi dalam negeri akan dibeli siapa? Makanya banyak yang Cina pun sekarang juga sama. Cina dulu berpikir logis, memiliki kebijakan ya di RRC sana di Tiongkok. Satu keluarga memiliki lebih dari 2 anak, anak kedua ditembak mati. Saat itu. Saya punya guru bahasa Mandarin, kabur ke luar negeri, dia nggak bisa balik ke sana karena dia punya 2 anak saat sekolah di luar negeri. Jadi guru Mandarin saya bilang, saya kemungkinan akan mencari pekerjaan di sini. Karena saya punya 2 anak, kalau saya kembali, anak saya akan dibunuh. Nah, silahkan cari di YouTube, di berita, karena itu sudah berlangsung bertahun-tahun, Cina mulai mengalami kekurangan penduduk. Karena apa? Bahkan sekarang, kalau tidak salah, pasangan-pasangan itu di-encourage atau didorong untuk memiliki keturunan lebih dari 1. Dan sudah terjadi kebijakan itu bertahun-tahun, akhirnya para pasangan itu enggan untuk nambah lebih dari 1. Jadi kebijakannya dicabut, tapi karena kebijakan itu pernah terimplementasi beberapa lamanya, sehingga pasangan-pasangan muda itu sudah enggan untuk memiliki lebih dari 1 anak. Bahkan sudah mulai enggan untuk memiliki keturunan. Nah, kan repot kan? Itu ya, jadi contohnya itu. Dan ternyata problematika yang bisa kita gambarkan dari tidak mau memiliki keturunan, itu di Jepang banyak orang tua yang meninggal sendirian. Atau bahasa Jepangnya apa ya? Lonely death apa ya? Mati karena kesendiriannya. Itulah pemikiran efisien menurut manusia. Yang mana dulunya, oh ya masuk akal, tapi ketika dilaksanakan ternyata seperti itu. Di Eropa banyak panti jompo. Di Indonesia ada, di Malang ada. Oke, itulah perilaku ekonom yang jauh dari nilai-nilai etika. Coba bayangkan, kalau yang masih di daerahnya yang masih berpikiran ketika dididik, oh anaknya diajari berbakti ke orang tua, kemudian nanti merawat orang tua.
mungkin nggak akan ada panti jompo, mungkin nggak akan ada lonely death, kan nggak mungkin. Kita silakan nanti coba dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dianggap efisien, yang dianggap logis, ternyata sekarang mulai menuai hasilnya di Cina, di Irlandia, Hungaria, Jepang. Silakan dilihat, oke? Dan kalian bisa mempertimbangkan hal itu. Terakhir itu ada survei di Indonesia, saya tidak tahu lembaga surveinya, ternyata tren kekiniannya, saya nggak tahu ya, itu generasi kalian apa tidak yang disurvei, anak-anak SMP dan SMA yang disurvei itu enggan pacaran, karena mereka menganggap pacaran itu membuat masa depan tidak bagus, membuat prestasinya turun, dan membuat terancam untuk tidak diterima pekerjaan. Nah, itu benar apa salah? Saya tidak tahu. Saya melihat, melihat hasil surveinya itu agak sanksi juga sih. Oh, masa sih seperti ini? Tapi kalau memang seperti ini ya bagus dong gitu. Artinya berarti dampak-dampak buruk dari apa istilahnya itu hubungan ilegal ini ternyata berefek kepada generasi berikutnya. Bahkan ada kemarin apa itu istilahnya ya, mulai banyak terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang itu penyakit menular apa istilahnya ya? Pokoknya penyakit menular infeksi kelamin gitu loh. Saya melihat apakah ini ya menjadikan generasi berikutnya, generasi di bawah yang sekarang lagi SD SMP ini menjadi kapok atau menjadi jerah gitu. Itu wallahu alam ya, silahkan dilihat bagaimana perkembangan yang terjadi, karena beberapa berita saya amati seperti itu. Oke, itu saja kita cukupkan. Untuk materinya belum bisa saya sampaikan sekarang, mungkin di next class ya Friska, berarti next class itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya, tanggal 10 presentasi ya berarti ya? Iya Pak, presentasi. Presentasi 2 kelompok atau 1 kelompok? 1 kelompok. Kemarin tuh kan setelah pas pertemuan kemarin Bapak menjelaskan kalau pertemuan depan sama depannya lagi presentasi. Nah, terus ini dari kelompok 6 juga bingung Pak, soalnya kan kelompok 6 itu mau presentasi online. Nah, tapi pas pertemuan kemarin Bapak menjelaskan kalau di tanggal 24 itu daring, bukan daring sih, untuk menyelesaikan UTS. Oh gitu. Jadinya ada kelas online apa enggak berarti Pak? Untuk tanggal 24. Iya. Tanggal 1 kan masih, tanggal 1 libur ya? Ya udah, di switch saja. Yang tanggal 1 yang dianggap sebagai UTS-nya tanggal 1 ya. Jadi kita tidak perlu mencari pengganti, kita anggap itu sebagai UTS. Untuk pengerjaannya 24 daring, 10 daring, 10 kelompok 7, 17 kelompok 8, 24 kelompok 6 gitu ya. Baru nanti di tanggal 1-nya libur, saya input di tanggal 30-nya untuk kelas pengganti, UTS. Kita tidak perlu cari kelas pengganti, seperti itu aja ya. Iya Pak. Oke. Ya, Ika Niang, kenapa angkat tangan? Pak, maaf izin bertanya. Tadi waktu awal Bapak absen itu saya belum hadir, Pak. Jadi tadi ada kendala jaringan kah? Ya, atau di flash? Tetap ada. Apakah tetap ada kesempatan untuk present, Pak? Saya tadi hadir. Iya kan terlambat aja kan joinnya. Ada. Oke, sudah. 1 saja. Sudah, tidak ada lagi. Kita cukupkan ya, nanti untuk sisanya bisa dibantu Friska. Nanti akan saya berikan ke Friska nama-nama yang saya tidak ada konfirmasi sampai akhir kelas. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Selamat menikmati momen bersama dengan keluarga. See you tanggal 10. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.